الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على
Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kakallahu alaihi wa sallam jamaah Masjid Agi Al-Karim. Alhamdulillah, kula panjenengan saged dipanggil lagi dalam keadaan sehat walafiat. Ini pertemuan kita di bulan Rajab ini menyebabkan digados wasilah kula panjenengan angsal rahmatul Gusti Allah, angsal barokah bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan insyaallah sareng-sareng menghadapi bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Al-babu as-sabi'u fi fadilatis siwak. Bab yang ke-9 menjelaskan tentang keutamaan bersiwak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, siwak niki salah satu kesunahan yang memang sangat dianjurkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun rupanya siwak termasuk salah satu kesunahan yang banyak ditinggalkan oleh banyak orang. Tapi bukan berarti orang tidak manut terhadap sunnahnya Kanjeng Nabi, karena sekarang siwak sudah tergantikan dengan sikat gigi. Siwak itu adalah pulau betul siwak. Dari desa pulau kita siwak. Siwak adalah pengertian siwak adalah untuk menggosok gigi dengan memakai atau membersihkan gigi dengan memakai kayu arok. Jadi kayu ini namanya kayu arok atau sejenisnya. Jadi kayu ini disebut dengan kayu arok. Nah, kesunahan utamanya bersiwak itu dengan menggunakan kayu sejenisnya. Tetapi kalau di sebuah tempat tidak ditemukan kayu jenis ini, bisa dengan kayu yang lain. Kayu randu, nopo kayu jati, kayu nopo. Sing penting boten nglarani. Catatannya ngoten nggih. Sing penting boten jati. Ono kayu jati gosok-gosok loro kabeh ya, tapi boten sunah. Malah rusak. Nah, kesunahan ini rupanya memang tergantikan dengan semacam gosok gigi. Karena apa? Tujuan daripada siwakan ini adalah untuk membersihkan. Jadi tujuannya itu bukan hanya untuk sekedar gaya-gaya dan kesunahan yang terbuat, tetapi tujuannya untuk membersihkan. Makanya sebelum pulau menjelaskan tentang keutamaan siwak, saya jelaskan dulu pengertian dan seperti apa cara menggunakan siwak. Nah, pengertian mau sabun ya, dados membersihkan gigi dengan menggunakan kayu arok atau sejenisnya. Kalau semisal panjenengan kok pas gak bawa siwak, bisa dengan menggunakan benda keras sebagaimana misal baju atau misal serban. Yang penting di serban dewe, kalau serban kacane, kalau serban kacane atau apapun, kamu memang karena kita tidak terbiasa bersiwakan, sehingga kadang ketika tidak bersiwak pun itu terbiasa. Padahal dawuh Kanjeng Nabi nopo? Niki dawuh sing aku terhabisnya sok. Laula an asyqa ala ummati la amartu bisiwak. Seandainya umatku itu tidak keberatan, maka akan saya perintahkan untuk selalu bersiwak. Nah, dawuh Kanjeng Nabi ini karena Kanjeng Nabi ini seorang nabi yang utusan istimewa, ngerti nek kaya wong model wong Mojokerto iki nek gawa kayu siwak iku yo wabote masyaallah. Nek kon sikatan gelem, tapi nek kon siwakan yo kira-kira paling sampai kata ini cara sing beto siwak itu paling seperti itu. Nggih ngapunten, sebenarnya ini bisa digantikan dengan pasta gigi, dengan gosok gigi. Tetapi ini adalah
Artinya perintah Kanjeng Nabi yang dari dulu sudah ada. Sehingga ketika kita gosok gigi pun jangan sampai meninggalkan kesunahan ini. Jadi walaupun kita sudah biasa gosok gigi, tapi jangan sampai meninggal kesunahan. Karena apa? Ini adalah merupakan perintah yang salah satu perintahnya itu ada nilai ibadahnya. Terus wudu. Ketika orang tidak datang, apakah tidak wudu? Terus, karena itu merupakan modelnya wudu seperti itu. Jadi jangan ditanya, sing ngentut, sing guri, kok sing basuh, sing ngarep, ini apa? Karena itu amrun ta'abbudiyun. Wis padha karo dokter ditanya, "Dok, sing sakit kepala atau sing disuntik kok lengan?" Kan ngoten ya. Itu adalah merupakan sudah jalurnya. Sama siwak ini walaupun bisa digantikan dengan pasta gigi, tapi ini adalah merupakan keberkahan yang bisa diberikan oleh Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi dahulu pun langsung. Ya memang zaman sak monten Arab itu mboten enten pasta gigi. Iklan Pepsodent itu dereng. Iklan pasta gigi itu dereng. Makanya Kanjeng Nabi dalam hal ini Islam secara umum menganjurkan kebersihan mulut. Tujuan daripada orang siwak ini adalah ada bersihnya mulut, tidak resik. Maka kesunahan yang disunahkan ketika siwak adalah bangun tidur. Nanti ketika panjenengan bangun tidur langsung bangun tidur terus mandi. Kan orang dari nyanyi anak kecil ini ya. Jangan lupa ini adalah kesunahannya orang bangun tidur itu untuk membersihkan mulut. Begitu juga ketika mau sholat apapun, sholat wajib, sholat sunnah, itu setiap kali sholat kan disunahkan untuk bersiwak. Nah, ketika kan pasta gigian kan, mau setiap sholat kamar mandi gosok gigi, tak boleh sih ya. Paling notok sedino iki telu basuh pasta gigi. Tapi bersiwakan ini setiap kali sholat kan niku disunahkan. Dan ibadah-ibadah yang lain, mau berwudu, mau membaca Quran, mau iktikaf, ketika puasa pun masih ada kesunahan. Dibatasi iktikaf ketika berpuasa Ramadan atau puasa-puasa yang lainnya. Seseorang yang berpuasa itu masih boleh menggunakan siwak dengan catatan sampai jadi dari pagi subuh sampai bergesernya matahari sebelum zuhur. Jadi batas kesunahannya itu sebelum zuhur. Kalau setelah zuhur itu hukumnya makruh. Nah, makanya orang pasta gigi, bergosok gigi juga sama hukumnya. Saya panggil dengan berpuasa, ngapunten semisal setelah subuh di lemari. Kok botolnya enak apa? Pasta gigi, gosok gigi mana? Tidak membatalkan puasa. Selagi gak makan odole. Makan odol itu kopi ya beda maneh. Kalau hanya membersihkan sebagaimana biasanya boten batal. Sampai kapan diperbolehkannya bergosok gigi sampai siang sebelum zuhur? Gue mau dengan tangan tidak masak dengan cincin. Nah, itu gimana apa-apa bu dengan berpuasa cincin niku. Benjing pas poso, boten apa-apa. Asalkan yang panjenengan incip niku hanya sekitar mulut, tidak di dalamnya. Jadi incip-incip pas poso niku lah ditempelkan ke lidah dinaikkan ke langit-langit atas. Pun kraos, rasanya asin, kecut, enak. Kalau terus kok dilepas, itu beda. Itu masih dimaklumi, artinya masih diperbolehkan selagi panjenengan incip-incip makanan itu masih sekitar di dalam mulut. Sama halnya ketika orang berkumur ketika sedang berpuasa itu bukan masalah. Sing masalah sing dikumur niku sak cawokan balik kali setengah cakukan. Sing setengah hari itu pun di belakang ini. Nah, itu sih bermasalah. Ngoten nggih, selagi tidak masuk tidak ditelan air ataupun incip-incip masakan itu bukan masalah. Balik-balik siwakan. Nah, terus siwakan ini boleh dilakukan ketika orang berpuasa kecuali pun ketika sudah masuk waktu zuhur. Semua ibadah yang disunahkan yang punya pahala, punya nilai pahala maka sunnah bersiwakan. Lalu bagaimana cara bersiwakan? Ya panjenengan kalau pasta gigi sudah maklum ya,
Foto usah diajari iklannya mengkata. Rasanya ini yang bersiwakan itu seperti apa? Orang bersiwakan itu cara megang siwak saja itu ada aturan. Aturannya kayak siwak diusahakan tidak lebih dari sejengkal tangan panjenengan. Jadi ukuran siwak ini, jangan pengen tuh siwak itu biasanya ke toko umroh ini kok oleh haji itu kayak pasti ada biasanya. Nah, pengen buka siwak ini. Nah, itu tidak diusahakan tidak lebih dari sejengkal. Jadi kayak seperti ini kan kurang dari sejengkal nih, segini pas. Pertama nih, yang kedua, ketika megang siwak, cara megang pun ada cara megang. Jari ibu jari dan jari nopo, ini terakhir nih, ini posisinya di belakangnya. Terus gitu, 3 jarinya itu berada di tengah-tengah, ibu jari dan jari kelingkingnya ini berada di belakangnya. Terus gitu. Ini kesunahan untuk memegang siwak. Caranya seperti ini. Bila setelah itu ditekam ke kiri. Nah, jadi pertama cara megang siwak. Yang kedua, kalau sudah dipegang betul seperti ini, jadi nyekel ini gini, bukan nyekel harus ketan. Atau kalau nyekel pink atau ketan, buatan. Pegangnya seperti ini. Kalau sudah dipegang seperti ini, maka bisa menggosokkan giginya, tapi dimulai yang sebelah kanan terlebih dahulu. Kanan atas, kanan bawah, atau bawah 2 atas 10, monggo betul. Terus sebelah kiri atas, kemudian bawah. Kemudian sampai gigi gerahamnya, jadi sampai gigi yang paling belakang. Seperti ini. Nah, ini. Jadi atas, bawah, kiri, atas, bawah. Oke. Terus disilang seperti ini. Disilang seperti angka 8, kalau bisa. Jadi setelah seperti ini nih, terus disilang, terus motor-motor gigi depannya itu digosok seperti ini. Ya. Setelah itu menggosok 3. Itu cara yang dianjurkan untuk bersiwak. Jadi kalau ulangi, pertama cara megangnya seperti ini. Ini memang yang diterangkan oleh ulama ketika kajian Nabi memegang kayu siwak seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kemudian gigi yang kanan atas dan bawah digosok-gosokkan, terus sebelah kiri kanan atas dan bawah, setelah itu disilang kanan kiri, setelah itu gigi yang depan, setelah itu lidahnya digosok sekali. Baik rasanya nopo, pokoknya digosok seperti itu. Dan perlu diperhatikan ujung daripada siwak ini diusahakan untuk bisa diserul kados pasta gigi ini loh. Jadi biasanya ujungnya itu dihaluskan terus kita niki, dan di ujungnya niki diserul kalau dicacah-cacah ngoten. Kados pasta gigi ini loh. Tujuannya apa ya? Betul-betul membersihkan. Jadi tujuannya memakai siwak ini benar-benar membersihkan perkara-perkara sesuatu yang ada di dalam mulut. Kalau sudah ditaruh tempatnya dan setiap hari harus dibasuh, atau mungkin setelah memakai langsung dibasuh, setelah selesai sholat mampir kamar mandi dibasuh. Kalau mesti meninggalkan sesuatu kan, nah sesuatunya itu dibasuh. Dan jangan punya siwak sebulan gak tahu cuci apa. Jadi ini kedah sering dibasuh. Mau panjangnya setelah gosok gigi pakai pasta gigi saja kan sebelumnya dibasuh. Ini orang cecek lewat kayak opo, lalu konten dibasuh lagi setelah selesai. Nah sama siwak juga setelah nanti dipakai sehari sekali maupun 2 hari sekali, ini kedah dibasuh untuk menjaga kebersihan. Terus makanya perintah dari Nabi Lawan Asuko, seandainya umatku saya tidak keberatan, maka amar tuh bisiwaki, saya perintahkan mereka itu untuk selalu bersiwak. Maka diusahakan setiap kali apapun kalau panjenengan beribadah menggunakan siwak, atau kalau memang itu keberatan ke pasta gigi, gosok gigi, karena tujuan daripada bersiwak itu adalah membersihkan mulut. Nah, salah satu cara membersihkan mulut
ada dengan pasta gigi atau dengan berkumur atau slomo niku obat-obatan ngoten niku, yang penting bersih mulutnya. Ababnya itu kamu ketika ngobrol sama orang lain itu tidak tercium bau yang tidak enak. Ngerti? Terus ini kesunahan bersiwak. Makanya ini coba rapatnya jarang sekali orang bersiwak ini. Ya ada, tapi ya karena itu sudah tergantikan kan menggunakan pasta gigi. Lalu kalau kita sudah tahu tentang cara bersiwak, seberapa besar kita untuk berusaha bersiwak? Maka Kanjeng Nabi itu dahulunya kata yang berkaitan tentang keutamaan bersiwak. Makanya semoga panjenengan dengan setelah pengajian ini ditambah bersiwakan, betul. Dan cek isir ya sak durunge budal ning omah siwakan ditinggal ning omah balik. Kamu betul nopo pelan-pelan. Nek gak biasa itu kadang di sawangan nenek santri niku ngapun dan biasa itu siwak niku siwak di dikantongi, kadang itu udah sing terampil pada tutup pulpen. Nah, di kepetakan tutup pulpen itu terus dilewatkan. Kok nek wong lali, Mas pinjam pulpennya, kena lali, dikekno siwak. Nah, kadang ngoten santri niku, biasanya itu siwaknya juga pada pulpen. Karena memang pengen terus untuk bersiwak. Karena apa? Kanjeng Nabi ini dawuh pada hadis pertama, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, rakaatani bisiwakin. Rakaatani utawi nglakoni salat rong rakaat, bisiwakin kelawan kanggo siwakan, iku khairun luwih bagus min sab'ina tinimbang nglakoni salat ping 70, apane rakaatan-rakaatane biwiri siwakin kelawan kanggo siwak. Bandingannya orang yang melakukan sholat dengan bersiwakan dengan orang yang melakukan sholat tanpa siwakan, itu bandingannya 2 rakaat itu lebih baik daripada 70 rakaat tanpa bersiwakan. Jadi panjenengan sholat 2 rakaat siwakan tok iku cek luwih apik daripada wong sing sholatnya ping 70 rakaat tapi tanpa siwakan. Ini karena memang tujuan daripada Islam itu mengatur tentang ketertiban. Jadi wong ini rapi, mulutnya itu bersih, rapi. Makanya sangat-sangat dianjurkan. Tak ada lagi sholat, saya gosok gigi kalau memang tidak terbiasa bersiwak. Syukur-syukur gitu, betul siwak. Keutamaannya itu sangat besar. Rong rakaat sholat kanggo siwak iku luwih apik tinimbang wong salat ping 70 tapi tanpa siwak. Sama kayak panjenengan dari kalau membatasi ini bayang tahun itu kayak misal orang berjamaah gitu. Berjamaah kan bandingannya derajat pakainya. Salat sendiri 1 derajat, salat berjamaah 27 derajat. Iku nek mikir opo krono bandingane wong salat berjamaah iku luwih ping 70 ping 26 jangan membandingkan seperti itu. Kalau aku cerita, enten salah satu kiai ulama besar karena memang tidak ingin meninggalkan sholat jamaah. Pas nalikane sholat asar kawanan keturun masjid wis mari jamaahe tonggo-tonggone wis padha sholat kabeh. Tari sholat sedoyo. Nah ulama ini kiai ini krono pengen duwe utama tetep asal 27 derajat. Niku sholat asar niku sampai ping 27. Sampai ping 27. Kalau pengen oleh derajat ping 27 koyo sholat berjamaah. Akhirnya kalau kiai alim pinter basiroe itu diukur diipeni Kanjeng Nabi. Diipeni Kanjeng Nabi diomongi nek salat ping 27 dhewean iku gak iso nandingi salat berjamaah. Akhirnya kumarono getun sak getun-getune wis janji ning awak dhewe pokoke selagi tidak ada pertandingan tetap melaksanakan sholat berjamaah. Sama dengan ini, makanya jangan dibandingkan wis ngono krono sholat rakaat siwak wis aku
gak usah siwakan tapi sholat kuping 70 gak bakal iso nandingi. Masih panjenengan sholat ping 70 ya tidak sama keutamaannya dengan sholat 2 rakaat dengan menggunakan siwak. Karena posisi perbandingan itu tidak hanya sekedar nilai. Jadi siji 17, loro 70 mboten, tapi apa? Keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya keutamaan ibadah itu kalau panjenengan tetap nglakoni, jangan sampai alah kok gampang aku iso sholat sing akeh. Mboten saged. Keutamaan apapun dalam bab ibadah, kayak misal puasa Rajab, keutamaannya bla 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 bla, banyak diampuni dan sebagainya. Ya, panjenengan tidak bisa menemukan puasa Rajab itu selain di bulan Rajab. Bulan Ramadan afdal dalam satu sisi. Memang puasa Ramadan itu di samping kita kewajiban utama, lebih utama karena Ramadan itu punya fadilah, punya keutamaan yang tidak dimiliki oleh orang lain, tidak dimiliki bulan-bulan lain. Tetapi ketika kita puasa di bulan Rajab, misal puasa yang biasa tanggal 11 ini, itu puasa yang memang karena tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain. Ya dengan ngertos keutamaan bulan Sya'ban Rajab tanggal 11, kenapa itu sangat diagungkan? Salah satunya karena di tanggal 10 Rajab itu menurut salah satu ulama diciptakannya Nur Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi benar lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan 11 Rabiul Awal, macam-macam. Yang penting bulan Rabiul Awal. Kalau ditarik kira-kira 9 bulan sebelumnya adalah bulan Rajab. Jadi makanya ketika nurnya Muhammad itu diturunkan itu di bulan 10 Rajab. Begitu juga ketika Kanjeng Nabi pertama kali diciptakan tanggal 10 Rajab. Dan nurnya Muhammad itu diciptakan sebelum Gusti Allah menciptakan seluruh alam di dunia ini. Jadi saat dulu menciptakan langit, bumi, malaikat, jin, Gusti Allah itu lebih mendahulukan menciptakan Nur Muhammad, cahayanya Kanjeng Nabi Muhammad yang kemudian diturunkan melalui Nabi Adam, diturunkan pula putranya Nabi Adam terus sampai diturunkan kepada bapaknya Nabi Muhammad yaitu Abdullah, itu diturunkan pada tanggal 10 Rajab. Makanya puasa 10 Rajab itu diagungkan karena punya sejarah yang istimewa. Dan itu juga tidak dimiliki. Mungkin saya diganti Ustaz tak ganti tanggal sama saya kalau tanggal 10 ini di Jumat misalnya. Mungkin saya karena apa? Keutamaannya itu tidak dimiliki oleh hari-hari yang lain tanggal-tanggal yang lain. Ngerti? Jadi keutamaannya luar biasa. Satu, ini keutamaan bersiwakan lebih utama 2 rakaat bersiwakan daripada sholat ping 70 tanpa siwakan. Keutamaan yang lain orang bersiwakan itu, dawuh Kanjeng Nabi qala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tasawwaku padha siwakan sira kabeh. Fa inna siwaka mongko temestune siwakan iku madharatun nucikaken lil fami marang mulut, mardotun lan iku kang ridoni lirabbi marang pangeran. Dawuh Kanjeng Nabi tasawwaku bersiwakkanlah kalian semuanya. Fa inna siwaka madhiratun, karena siwak itu adalah sesuatu yang bisa mensucikan mulut, membersihkan mulut. Jadi tujuannya bersiwakan itu membersihkan mulut, sama halnya ketika kita menggunakan pasta gigi, membersihkan mulut. Tapi tidak hanya membersihkan mulut, yang paling penting lagi mardotun lirabbi, mendapatkan ridhone Gusti Allah. Jadi wong nek semisal angsal ridhone Gusti Allah itu macam-macam jalan. Kados kula panjenengan yang jadi anak bisa mendapatkan ridhonya Allah dengan cara kita takdim menghormati orang tua.
Itu salah satu cara mendapatkan ridhone Gusti Allah. Kula panjenengan sing dadi murid, salah satu mendapatkan ridhone Gusti Allah ngormati guru-guru kula panjenengan. Salah satu ridhone Gusti Allah juga kula panjenengan dadi rakyat yang menghormati pimpinane kula panjenengan. Sesuatu yang ada pada hubungan antara rakyat dengan pimpinannya. Selagi pimpinannya sae, rakyatnya sae, ini berarti ketika sama-sama baik, walaupun pasti salah satunya ada kurangnya, tapi tujuannya sama-sama baik, itu pun kita hormati. Sama ketika seorang anak kepada orang tua, tentu anak tahu kekurangan orang tua, begitu juga sebaliknya. Tapi rasa takzim anak tidak boleh kurang. Takzimnya seorang anak boten angsal meleset. Sama halnya ketika guru, antara guru dan murid, pasti murid itu ya tahu kekurangannya guru nih. Tapi ojo sok merasani guru. Kadang ono guru dan orang gak jelas Pak iki gremeng ae. Kadang apa mau tanya? Rasane kalau guru dadi guru. Lah niki sing dadok nyebabna ilmu niku gak manfaat. Ngapunten. Kula panjenengan yang jadi guru, jadi murid niku sejelek apapun guru. Kalau status beliau guru mendidikan tarbiyah, entah itu guru agama, guru umum, guru apa, tetap wajib menghormati. Salaman, hormat, ketika bicara hormat. Status guru itu seperti itu. Karena apa? Untuk mendapatkan ridhone Gusti Allah. Kalau ada benar itu kenapa? Kadang guru niku dia lagi carok bareng, dijak carok, dijak gulet. Masya Allah. Nah niku makane yo ilmune niku boten saged ngantos akhir. Nih, boten saged akhir. Jangan dibilang hanya guru agama loh. Kalau banyak kadang kan enten yang guru agama tok, sing dihormati, sing disumasi. Boten. Selagi beliau itu mengajarkan kita satu huruf saja, entah itu matematika, entah itu IPA, tetap guru kita. Nah, yang kesenangan adalah kadang guru beda agama. Penghormatan itu tidak dibatasi dengan sesama agama. Hormat walaupun beda agama tetap bisa hormat. Hormat menyapanya, hormat ketika ketemu di jalan, hormat apapun yang penting tidak merubah keyakinan, tidak masuk dalam masalah keyakinan. Boleh masuk, tetap hormat. Kan kadang sekolahnya kan macam-macam ya sekolah yang negeri ini gurunya macam-macam. Bukan mesti satu organisasi, bukan mesti satu agama. Tapi tetap hormatnya anak itu harus ada. Hormatnya murid kepada gurunya harus ada. Mila kula panjenengan kadang juga ngapunten. Kadang-kadang awak dhewe iki nek karena kula juga punya anak ngoten. Ketika anak saya sekolahkan kepada sebuah lembaga, itu mestinya satu kedah ngertos wali kelas yang sampai itu ora pasrah bongko anak makanya yang teko-teko gak jelas ono pasrah bongko sapa guru nek gak ngerti sing dadi wong tuwa iki kedah ngono guru-guru anak ini karena keberhasilan seorang murid itu tergantung tiga. Guru kawula Mbak Yai Anwar Masum niku dawuhaken nek anake pengen berhasil iku guru telu iku lho kedah nyambung. Gurune wong tuwane anake rajin tapi gurune kok gak rajin. Jabar silat kadang rapat boleh tinggal rapat nek gak tenanan oleh mulang atau gak tahu bengakno yo akhirnya kurangnya gurunya rajin, anaknya rajin, wong tuane gak tahu bengakno belas gak tahu ngarah belas ini berhasil dan keberhasilan tiga-tiganya itu harus nyambung wong tuane yo bengakno anaknya yo sing rajin masih urusan pinter goblok itu urusan guru. Sing penting waya belajar sinau-sinau, waya ujian iso isi, dene urusan piro nilai urusan belakang. Tapi ketersambungan antara murid, anak dan orang tua itu harus ada. Supaya tahu kok angsal lidone
pangeran. Balik mana? Siwak iki salah satu cara untuk mendapatkan ridhone Gusti Allah. Karena itu panjenengan apa sih hubungannya ridho ini? Kita menjaga kebersihan. Podo kali dengan pakai minyak wangi, sama kali dengan mandi, sama kali dengan berwudu. Semua untuk mensucikan diri, untuk memperindah diri. Maka ketika kita bisa menjaga seperti itu, ini berarti nyenengno Gusti Allah. Pun sadari kula lanjut, barangkali ada yang tanya. Masih ada waktu. Monggo. Masalah dari semir rambut ini hukumnya haram atau bisa? Semir rambut. Nah ini tadi apa sholat bagaimana? Semir rambut itu pertama yang harus diperhatikan adalah tujuan atau motifnya untuk apa. Dalam hadis kali semir rambut itu yang disebut semirlah rambut kalian selain hitam. Ada hadisnya. Jadi hadisnya kanjeng Nabi udah mengatakan kompor nek nyemir selain hitam. Berarti apa nek wayahe nyemir abang ijo kuning iku oleh. Tidak serta merta dijawab seperti itu. Karena motifnya apa dulu? Kanjeng Nabi melarang semir hitam itu tujuannya apa? Biar orang itu jujur, iswaya itu, wah itu tuwek, ngono aja nomi maneh. Kalau sudah waktunya berubah, ya silahkan berubah. Tujuannya itu, makanya jangan pakai semir hitam. Nah sekarang di Indonesia, orang semiran kuning. Oh bener, pertanyaannya seperti itu. Semir rambut ini pink. Oh bener. Justru kalau di Indonesia, semir selain hitam itu adalah menandakan kapunten akhlak yang kurang baik. Biasanya kan seperti itu, nggih. Ya walaupun ada kadang gaya-gayaan, ya wong apik. Tapi karena itu gaya-gayaan dan menunjukkan akhlak yang baik ya enggak masalah. Maka ketika ada orang semir dengan tujuan gaya sombong, menunjukkan perkara-perkara yang jelek, maka semiran itu jadi jelek, jadi dosa. Nah, sama halnya ketika kita yang bersemir, tapi tujuannya untuk gaya-gaya. Cek oleh bojo maneh, sama-sama ngono ya. Oleh gandengan maneh, tujuannya itu maksiat itu. Tapi kalau tujuannya untuk merapikan, untuk sesuatu yang untuk perapian, betul-betul masalah. Dan semir pun, kalau semir-semir yang saya tahu, kayak psikolog tahu, itu umurnya semir itu enggak lama. Umurnya semir itu paling kan kayak sampo, betul. Kalau menurut itu kayak sampo, kemudian kayak orang rebonding itu. Jadi orang rebonding itu, bagaimana hukumnya orang rebonding? Itu apakah nanti menghalangi? Nah, tergantung jenis rebondingnya. Kalau justru rebonding yang beku yang selamanya, nah itu kalau memang selamanya, itu ada yang mengatakan haram karena merubah, ada yang mengatakan nggak masalah. Khilaf ulama, beda ulama. Tapi kalau ada rebonding yang sehari selesai, kalau nanti itu tidak ada yang merusak wudu, semisal ketika wudu bisa hilang boten masalah. Tapi kalau semisal ketika pakai rebonding atau pakai itu dan itu menghalangi datangnya air ke rambut bermasalah, akhirnya wudunya tidak sah. Jadi intinya gitu, kalau panjang cerita, hukumnya bersemir itu bisa jadi boleh, bisa jadi tidak boleh atau haram. Tidak haram bisa jadi boleh. Yang boleh pun itu masih dirinci. Jadi uang semiran itu angsal kalau untuk tujuannya merapikan. Dan yang disemir itu tidak permanen. Yang disemir tidak permanen. Jadi corok mungkin seminggu 2 minggu hilang itu gak apa-apa. Kalau masih tetapi sepanjang permanen itu nanti hubungannya dengan perusak ciptaannya Allah. Nek wis ciptaannya Allah niku sing dilarang. Kados
Misal operasi plastik, itu lah mau satu Allah, itu berasa. Ya sudah terus ganteng aja, nggak usah dielek-elek no, betul lah. Motor soalnya dia usah dielek, maka orang-orang di phone betul. Itu karena merusak ciptaannya Allah. Terus kabel pun tinggi pun dirusak ciptaan Allah itu sih betul asa. Ngerti? Sangat dipahami bahasa semua. Jadi tidak bisa dijelaskan orang 9 itu boleh atau tidak, tergantung kondisi. Pertama niatnya, yang kedua jenis 9. Sama ikan itu monggo. Untuk waktu siwa itu yang lebih baik yang mana? Artinya ketika kita setelah wudu terus kemudian siwaan, atau setelah qomat kemudian mau sholat itu kemudian siwaan dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah setelah sholat, kalau setelah tarawih kan setelah mau sholat siwaan lagi, setelah mau sholat siwaan lagi gitu atau gimana? Betul suwun. Ini pertanyaannya lumayan ya. Jadi panjenengan perlu perhatikan untuk kesunahan siwak itu seperti apa. Apakah siwak itu cukup sekali kemudian nanti yang lainnya sudah memilih atau tidak? Karena ini siwakan disunahkan setiap kali melakukan ibadah, maka setiap kali panjenengan ibadah disunahkan bersiwakan. Contoh, sebelum berwudu siwakan, kemudian wudu, masuk masjid, mau sholat selesai ke masjid, sunnah siwakan. Kemudian membaca Quran, sebelum membaca Quran, sunnah siwakan. Setelah itu qomat, kemudian ikut sholat jamaah, sebelum sholat berjamaah, sunnah siwakan. Begitu juga ketika sholat tarawih, setiap kali mau takbir, sunnah untuk bersih. Karena apa? Ibadahnya itu sudah terputus-putus. Kayak tadi wudhu sendiri, sholat sunnah dan tempatnya sendiri, membaca Quran sendiri. Begitu juga sholat tarawih. Sholat tarawih, karena tarawihnya itu sudah salam selesai, mau naik lagi, siwakan lagi, mau sholat lagi, terus seperti itu. Berarti siwakannya tarawih 10 kali siwakan. Karena itu adalah amrun ta'abudiyun. Kalau ulangi lagi, amrun ta'abudiyun. Jadi memang sesuatu yang nilai ibadahnya itu tinggi. Karena itu nilai ibadahnya tinggi, ada nilai ibadahnya, maka tidak terhenti. Kalau kita pas lagi giatnya mungkin sebelum sholat selesai 1 kali, maka pahalanya dapat sekali. Sebenarnya kita siwakan karena simpel dan praktis, bisa dibawa kemana-mana. Maka setiap kali mau ibadah maupun walaupun diulang berkali-kali, maka disunahkan untuk bersiwak. Tambah gitu. Ikan itu ngomong ibu-ibu. Oh, Bapak Malik. Monggo. Setelah dipakai kemudian di satu nggak najis kena baju. Boleh. Terus yang di dalam mulut ini itu adalah sesuatu yang bersih. Bukan bersih, suci, bukan bersih. Barangkali kalau kotoran mulut mungkin kotoran karena kotor, tapi kategorinya adalah suci. Semua yang ada di mulut panjenengan ini semuanya suci kecuali darah. Kalau semisal di giginya ada yang berdarah, wajar itu kan. Kalau berdarah maka itu ya. Nah, karena semua yang di mulut ini adalah suci, maka setelah bersiwakan, siwaknya taruh di sak nopo baju, kategorinya suci. Biasanya yang sing telaten nggak betul di sing telatenan biasanya itu siwak sambil nanti bawa tisu. Setelah siwakan dibungkus dengan tisu, nanti tisunya dibuang. Biasanya ada mau enten sing telaten. Harus kalau waktu itu telaten. Pokoknya disai untuk mau. Ya, saya kotor bajunya gitu, jika bersih. Pun ikan itu, ya, monggo. Saya lebih boleh gitu lah, untuk yang lebih, monggo. Nah, ini pertanyaan saya nih. Kalau mau jelaskan sesuatu yang kasar, bersiwakan dengan sesuatu yang kasar, maka apapun kalau itu bisa dibuat siwakan. Dan yang paling penting diniati siwakan. Paling penting itu. Panjenengan pasta gigi
Kalau tidak diniati siwak atau tidak diniati membersihkan mulut, maka pasta gigi, gosok gigi tidak ada nilai ibadah. Nih, sama hanya seluruh mandi, ketika hanya mandi biasa tanpa diniati untuk membersihkan badan, maka mandinya tidak ada ibadahnya, tidak ada pahala, bernilai mubah biasa. Tapi kalau sudah diniati saya mandi untuk membersihkan badan, saya mandi kanggo nyenengno bojone, nyenengno wong ben gak mampu, maka punya nilai ibadah. Sama siwakan. Kalau siwakan kan pasti dalam hatinya ya niat siwakan, karena sudah dijelaskan ditandai dengan niat, jadi dibantu niat. Nah kalau selain siwakan, misal pasta gigi tadi, atau pakai jari, atau pakai tisu, atau pakai tangan, kalau tidak ada niat siwakan, tidak dapat pahala. Tapi kalau diniati, bismillah saya niat siwakan dengan pakai jari, misal ngoten nggih, maka mendapatkan pahala bersih. Boleh, asalkan dengan niat. Nggih, ampun, nggih, monggo Bu. Apa hukumnya kalau pasang behel itu sama dengan silet rambut, pasang behel gigi? Nggih. Masa bengkel gigi ini, bapak giginya dipakerin. Hukumnya boleh, karena itu termasuk perawatan, bukan merubah asul folki, terus perawatan. Kayak misal perawatan kita agar kulitnya bersih, betul nomor, dan tidak mengandung unsur haram, betul nomor. Masa bengkel itu hukumnya boleh. Monggo. Iya. Tapi kan ketika kita bersiwak ada aturan tertentu, dipakai harus membuat seperti ini ada seperti Iya. andai kata Iya. penggunaannya itu tidak sesuai dengan yang disunahkan tadi, apakah kesunahannya itu untuk segala penggunaan? Oke, matur suwun. Kesunahan yang saya jelaskan mulai dari memegang, mulai cara bergosok itu adalah kesunahan di dalam kesunahan. Bukan syarat kesunahan, bukan. Kesunahan di dalam kesunahan. Seandainya ini corot jenengannya pengingatan atau gosok gigi siwakannya tidak pakai kayu, pakainya tangan kados tadi, atau pakai jari, atau hanya sekali cok diniati, maka tetap mendapatkan keutamaan bersiwak. Jadi megang cara bersiwak itu adalah kesunahan di dalam kesunahan bersiwak. Ngoten nggih. Sampun yang lain monggo setunggal balik. Pertanyaan saya ini agak lucu, Pak. Mboten napa-napa. Siwak itu disunahkan bagi setiap melaksanakan sholat. Bagi orang yang mempunyai gigi lengkap. Ya, Pak kan ya. Karena pertanyaan saya itu dan bagi seseorang yang usianya di atas 60-70 yang giginya sudah ompong, itu gimana caranya siwak? Apa masih disunahkan atau tidak? Lah, tujuannya tadi kan hanya untuk membersihkan mulut, yang digosok adalah gigi. Pertanyaannya kalau giginya nggak ada, atau yang asalnya satu, bagaimana? Tetap melaksanakan kesunahan untuk bersiwak. Walaupun giginya habis sekalipun, itu tetap ada kesunahan. Sama kayak semua ibadah yang seandainya barang itu tidak ada, tetap dilakukan. Kayak contoh gini, wudu, tapi ini contoh yang wajib ya. Contoh yang wajib, wudu ketika membersihkan rambut, kan sebagian rambut. Nah enten tiang gundul rontos buat rambutnya, terus ya nopo. Tetap ketika berwudu mengusap sebagian rambut yang ada di kepala, walaupun itu nggak ada rambutnya. Beda kalau hanya misal biasanya nopo sing gundul karep ya, maka jangan dibasuh yang tidak ada rambutnya, karena sing koyo profesor tetap ada rambutnya, tetap yang dibasuh adalah ada rambutnya. Sama aja ketika kita bersiwak, walaupun tidak ada giginya, tetap ada kesunahan untuk menggosoknya. Walaupun seperti itu tetap harus hati-hati Pak.
Kok kada siji-siji deh. Frontok bisa. Sundul. Ya hati-hati. Beda tentu cara bersiwaknya orang yang sempurna giginya atau masih kurang. Mantap ya. Sampul atau bawang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillah ala kulli hal. Allahumma inna nas'aluka as-salamata fid din wa fil jasad wa barakatan fil rizqi wa tawbatan wa rahmatan indal maut wa maghfiratan wa afatan min as-sabat. Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.